Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum itu, mari kita amati gambar ini terlebih dahulu. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar-gambar tadi? Apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa di lingkungan sekitarmu? Nah, pada mata pelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kelestarian lingkungan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Betul banget teman-teman, ternyata ilmu tentang menjaga kelestarian alam dan lingkungan juga diatur loh dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat bersama bagaimana Al-Quran dan hadis membahas tentang alam dan kelestarian lingkungan. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di darat maupun di laut, yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Perbuatan menyimpang seperti membuang sampah sembarangan, kemudian membuang limbah ke laut, mengambil sumber daya alam secara berlebihan, dan mencemari aliran air merupakan contoh perbuatan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, kemudian juga kemarau berkepanjangan, banjir bandang, dan hal-hal lain yang tentu saja dapat menyengsarakan umat manusia. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi itu merupakan akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Manusia tidak pernah merasa cukup, selalu kekurangan, termasuk di dalam hal pemanfaatan alam ini. Namun demikian, Allah menghendaki supaya manusia sadar dan kembali dengan jalan merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kembali kejadian-kejadian menyimpang yang mereka lakukan di masa lalu. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad,
Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari engkau, ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Ayat ini menjelaskan tentang perangai orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Imam As-Suyuti di dalam Tafsirul Jalalain secara eksplisit menyebutkan bahwa ayat ini itu turun berkenaan dengan seorang munafik yang bernama Al-Akhnas bin Syura'ik Ats-Tsaqafi. Ia bersumpah bahwa dirinya adalah orang yang beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ia juga sering mengikuti majelisnya Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian Allah membuka tabir kemunafikannya dengan turunnya ayat ini. Dalam hal ini, Al-Akhnas ketika melewati ladang dan ternak hewan milik sebagian umat muslim, ia membakarnya dan menyembelihnya. Hingga disebutkan pada ayat 205-nya tadi, ketika ia berpaling darimu, maka ia akan berbuat kerusakan di muka bumi, merusak tanam-tanaman dan juga merusak ternak. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa laja'alahu sakina ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu kepada kami, sedikit demi sedikit. Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta dengan sedemikian rupa, sehingga kita temukan manfaat dan hikmah yang banyak di dalamnya. Harmoni alam adalah bagian dari pertunjukan kekuasaan Allah. Dalam ayat tadi, hal yang kita anggap kecil seperti proses bayangan yang terjadi pada suatu benda dapat sangat bermanfaat menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu itu memiliki fungsi terbaiknya masing-masing. Malam untuk beristirahat, siang untuk berusaha bagi penghidupan, dan sebagainya.
Semuanya amat berkaitan dengan alam dan kehidupan manusia di bumi, bukan? Demikian pula dengan hembusan angin dan pergiliran hujan. Air yang turun dari langit memberi minum seluruh manusia, hewan, dan makhluk yang ada di bumi, serta menjadi salah satu alasan hidupnya tanah di negeri ini. Fenomena ini seharusnya tentu saja menjadi pesan untuk kita agar manusia sebagai khalifah di muka bumi mau belajar dan berusaha menjaga kelestarian alam tempatnya tinggal. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak serta-merta menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya seperti bintang, matahari, bulan, dan tanam-tanaman dengan sia-sia dan tanpa manfaat. Semua hal yang Allah ciptakan di alam semesta ini tentu saja punya tujuan dan manfaatnya masing-masing. Seandainya manusia menemukan sebuah hal yang menurutnya tak berguna, maka percayalah teman-teman bahwa hal tersebut hanya pikiran mereka saja. Sebuah hal yang belum manusia ketahui manfaat dan kegunaannya, maka tidak seketika merubah fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kegunaan dan manfaat. حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa sempurna agama Islam yang mampu mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk menjaga lingkungan. Melestarikan lingkungan seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, tanpa kita sadari akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk menopang kebutuhan nafas manusia. Belum lagi buah yang dihasilkan bagi kita, akar yang dapat menampung air, sehingga keberadaannya menjaga keseimbangan air, tanah, dan mencegah longsor. Betapa hebatnya manusia yang mampu menjaga, bahkan melestarikan lingkungan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di ujung materi kita. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi merupakan tanggung jawab bersama untuk kita semua. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan seperti mengurangi sampah plastik, kemudian menanam pohon, atau menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan dampak yang besar bagi bumi kita. Mari kita terapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dari Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga lingkungan, kita juga menjaga warisan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan ingat, alam adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.